Sangat tidak lucu ketika dua perusahaan Anda mendorong batas-batas di industri masing-masing. Namun presiden negara Anda sangat tidak menyukai Anda. Ini adalah posisi Elon Musk menemukan dirinya di Amerika. Bergabunglah dengan kami saat kami menyelami hubungan tanpa cinta yang hilang antara Musk dan Presiden Biden. Musk telah hancur baru-baru ini melalui dua perusahaannya Tesla dan SpaceX. Dalam waktu satu dekade, Tesla telah naik ke puncak tumpukan di dunia EV menyalip perusahaan mobil mapan dari seluruh dunia. Anda tidak bisa berbicara tentang mobil listrik tanpa menyebutkan Tesla, karena ini bertanggung jawab untuk memindahkan mobil bertenaga baterai dari pemelihara kutu buku ke arus utama. Setiap EV dibandingkan dengan Tesla, karena itu adalah perusahaan EV yang mengalahkan beberapa EV startup yang mencoba melakukannya dengan meniru setiap aspek kesuksesan Tesla, misalnya dengan menjual langsung ke pelanggan, membuat komponen sebanyak mungkin, melepaskan pengeluaran secara in-house, merilis model mahal terlebih dahulu sebelum menciptakan model pasar, dan sebagainya. Perusahaan membuat mobil listrik terlaris sepanjang masa Model 3, memiliki model lain yang menempati posisi teratas dalam kinerja dan daya tahan baterai. Bahkan produk yang belum dirilis mendapatkan kelebihan permintaan secara besar-besaran. Untuk perkiraan tidak resmi, truk pick-up listriknya Cybertruck telah mengumpulkan lebih dari 1 juta pra-pemesanan, meskipun menghadapi beberapa penundaan. Meskipun memiliki penampilan polarisasi dan menarik untuk subkelompok, Tesla juga di garis depan penelitian dan pengembangan baterai. 4.680 baterai baru berjanji untuk merevolusi industri EV, dengan menjadi lebih murah, memegang lebih banyak biaya untuk pengisian lebih lama, lebih cepat, berat lebih sedikit, dan menjadi lebih aman. Mobil Tesla sangat buas dalam kinerja. Sebagai perusahaan terobsesi dengan kecepatan, model ini memecahkan rekor EV produksi tercepat di Nürburgring, terkenal arena pacuan kuda di Jerman. Pengaruh Musk di industri EV jauh melampaui Amerika. Perusahaannya Tesla telah mendirikan pabrik di Cina di mana dia berencana untuk membuat mobil murah untuk masyarakat. Dia hampir membuka pabrik lain di Jerman untuk meningkatkan kehadirannya di Eropa. Musk SpaceX juga sangat jauh di depan, persaingan yang sulit membayangkan mereka mengejar saat Tesla mengguncang dunia. Otomotif SpaceX telah mengubah bisnis perjalanan ruang angkasa. SpaceX adalah satu-satunya perusahaan swasta yang dipercaya NASA untuk membawa astronotnya ke stasiun luar angkasa. Pengiriman kargo telah menjadi rutinitas dengan roket dan kapsul luar angkasa SpaceX. NASA menghargai keunggulan SpaceX dengan kontrak multimiliar dolar yang mencakup bagian penting dari misi yang sama pentingnya ke bulan. Badan Antariksa akan menggunakan kapal luar angkasa SpaceX sebagai sistem pendaratan manusia untuk astronotnya di bulan. Tidak hanya itu, astronot NASA yang pada akhirnya akan naik kapal luar angkasa menuju Mars, untuk menyusun proposisi yang tidak terpikirkan beberapa tahun yang lalu. Sebagai hadiah untuk usahanya yang berani, kekayaan Musk telah tumbuh sangat dekat dengan kebangkitan saham Tesla. Dia adalah orang terkaya yang hidup semua inovasi dan pencapaian ini, namun Musk tidak dapat mendapat dukungan presiden. Bahkan tidak dapat disembunyikan selama beberapa jam pada hari itu. Musk SpaceX mencapai tonggak besar pengiriman astronot pribadi ke orbit bumi, di mana mereka menghabiskan 3 hari sebelum kembali ke bumi. Inspirasi untuk peluncuran misi terkait dengan penggalangan dana yang mengumpulkan ratusan juta dolar untuk rumah sakit kanker anak-anak. Setiap orang terkenal mengucapkan selamat ke Musk dan perusahaannya pada tonggak sejarah, termasuk pejabat tinggi NASA pesaing SpaceX seperti Boeing, Lockheed Martin, Blue Origin, dan bahkan saingan berat Musk Jeff Bezos. Keheningan dari Gedung Putih pada hari itu memekakkan telinga dan mengirim pesan yang jelas bahwa jika pesan sebelumnya tidak jelas, cukup Anda bisa mempercayai Musk untuk menanggung perasaannya tentang presiden di sosial media. Sehubungan dengan inspirasi untuk peluncuran, di rensing ke Twitter, Presiden Amerika Serikat telah menolak, bahkan mengakui 4 astronot Amerika terbaru yang membantu mengumpulkan ratusan juta dolar untuk St. Jude. Apa teori Anda tentang mengapa ini? Entah bagaimana tweet mendapat perhatian Musk, dan dia menggunakan penghinaan favorit Presiden Trump untuk penggantinya, dengan menjawab Presiden Biden masih tidur. Musk menggandakan kritiknya terhadap Presiden Dunia Bebas selama wawancara di konferensi kode, dalam menanggapi pertanyaan Kara Swiss tentang mengapa dia mengejek Presiden. Musk pergi sejauh mungkin terhadap tuduhan Tesla. Dia mengatakan pemerintahan Presiden Biden bukan yang paling ramah. Kontras sikap ini untuk Musk dengan sikap pemerintahan sebelumnya, bahwa presiden saat ini adalah bagian dari Presiden Obama, mengunjungi fasilitas SpaceX pada tahun 2010.
Ketika Presiden Trump berdiskusi dengan Musk, dan mendukung keputusannya yang keras kepala misi untuk menjaga pabrik Fremontnya tetap buka, selama penguncian coronavirus tahun lalu. Yang lebih membingungkan tentang situasinya, bahwa ambisi Musk selaras dengan tujuan pemerintahan Presiden Biden. Musk ingin membuat kendaraan listrik meresap seperti yang saya lihat mobil untuk mengurangi polusi. Dia bahkan menyambut persaingan, karena dia percaya setiap kendaraan listrik di jalan adalah kemenangan bagi lingkungan terlepas dari merek. Musk bahkan mendanai kontes penangkapan karbon untuk menghilangkan gas rumah kaca dari atmosfer, hingga $100 juta. Presiden Biden, pada perubahan iklim dia berkampanye dengan janji untuk mendanai pengembangan penelitian karbon dan demonstrasi. Pada hari ketika Presiden Biden mulai menjabat, dia dengan cepat membalikkan keputusan pendahulunya untuk menarik diri dari kesepakatan Paris. Dengan senang hati Musk akan mengundurkan diri dari posisi penasihat dalam pemerintahan Presiden Trump. Setelah mundur dari kesepakatan Paris, Presiden Biden mendorong proliferasi kendaraan listrik. Dan bahkan berkomitmen untuk skema selama setahun untuk mengalihkan armada pemerintah federal ke listrik. Anda akan berpikir Musk dan Presiden Biden adalah pasangan yang dibuat di surga sebenarnya. Musk sebelumnya menyatakan dukungannya untuk Presiden Biden dalam sebuah wawancara telepon, dengan majalah Fortune di Januari. Musk mengungkapkan dia sangat bersemangat bahwa pemerintahan baru berfokus pada iklim tidak seperti pendahulunya. Musk mengklaim dia mengikuti Presiden di Twitter dan mengamati gerakannya. Dia bahkan bercanda tentang menghubungi pemerintahan yang akan datang untuk menunjukkan keinginan dan kesediaannya untuk bekerja dengan Presiden. Jika Musk dihibur pemikiran bahwa cinta itu dua arah, dia akan segera dibersihkan dari kekecewaan seperti itu. Ketika Presiden Biden ingin berdiskusi dengan para pemimpin di industri kendaraan listrik, dia mengundang sebuah tim yang dibuat motor umum Stellantis dan Ford ke Gedung Putih, dengan Tesla yang hilang secara mencolok. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, langkah ini konyol. Bagaimana Anda bisa mengecualikan Tesla bocah poster kendaraan listrik, yang menjual mobil listrik paling banyak di dunia, dari pertemuan yang membahas masa depan kendaraan listrik dan berpura-pura baik-baik saja? Pabrikan Tesla menambahkan lebih banyak nilai ekonomi Amerika, daripada perusahaan favorit Presiden Biden. Mengambil Chevy Bolt misalnya, motor umum mengimpor lebih dari 75% komponen dari Asia. Ford bahkan lebih buruk, karena maki crossover yang dijual di US dibuat di Meksiko. Namun Tesla, mendapat lebih dari setengah komponennya di sini di US, hingga menciptakan ribuan pekerjaan, dan pajak dolar. Bahkan Musk bingung di Twitter, dan mengakui itu hanya aneh, dan itu bahkan tidak semuanya. Meskipun Presiden Biden mendukung memulihkan landmark $7.500 kredit pajak untuk pembuat mobil, sejak itu melampaui elemen-elemen tertentu, dari undang-undang yang mendukungnya memiliki petunjuk anti-Tesla yang halus. Selain dari 7.500 potongan pajak ada ketentuan untuk tambahan 4.500 kredit pajak untuk diterapkan pada EV. Namun, kredit pajak tambahan hanya akan berlaku untuk kendaraan yang dibuat oleh pembuat mobil yang berserikat, kategori yang secara jelas mengecualikan Tesla. Musk yang terkenal menentang penyatuan perusahaannya, dan ini adalah yang sebenarnya masalah antara Musk dan Presiden Biden. Presiden mengirim sinyal dengan perusahaan yang dia undang untuk konferensi persnya di halaman Gedung Putih. Masing-masing game Ford dan Stellantis berserikat. Dia bahkan diperkenalkan oleh perwakilan serikat pekerja mobil. Presiden Biden yang ramah untuk bekerja sebagai serikat, pekerja telah melakukan yang terbaik untuk mendukung agenda kendaraan listriknya. Dia telah membuat pernyataan yang menghubungkan peningkatan industri kendaraan listrik dengan menciptakan pekerjaan serikat. Pekerja dengan gaji yang baik, Anda bahkan tidak perlu mencari bukti dari Tesla. Selama konferensi pers yang menghina Tesla, seorang anggota pers bertanya tentang penerimaan Tesla. Tebak apa yang Sekretaris Gedung Putih Jen Psaki melaporkan dengan baik? Ini adalah 3 majikan terbesar dari serikat pekerja mobil, jadi saya akan membiarkan Anda menarik kesimpulan Anda sendiri. Preferensi untuk perusahaan serikat ini agak ironis, karena pekerjaan serikat yang sama ini, telah mengeluh bahwa beralih ke kendaraan listrik akan mengarah untuk kehilangan beberapa pekerjaan. Argumen mereka adalah karena mobil listrik membutuhkan lebih sedikit bagian daripada IC, mereka tidak membutuhkan banyak pekerja untuk merakit mereka. Sementara perusahaan Musk terus menjadi lebih kuat terlepas dari apakah presiden adalah penggemar atau tidak. Sementara GM berjuang dengan penarikan dari ribuan mobil, Tesla berlomba untuk menyelesaikan pabrik baru.
SpaceX juga meluncurkan misi dan dengan cepat mengembangkan roket tertinggi dan terkuat dalam sejarah. Musk tidak sombong dan rendah diri saat dia melawan dengan caranya sendiri. Pada hari yang sama, dia mengejek Biden. Musk mentweet persetujuannya untuk posting Twitter yang menunjukkan adegan dari film Alien, di mana parasit alien menyerang ke wajah korban. Gambar menyebabkan alien UAW dan korbannya Biden. Musk membalas postingannya, "Sepertinya begitu.